Perkenalkan, kami kelompok dari Sistem Informasi Akuntansi kelas 03 SAKP 013. Kami akan menjelaskan flowchart tentang penjualan secara kredit untuk memenuhi syarat mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Listia Sugiyarti. Sistem informasi akuntansi penjualan kredit adalah sistem yang mencatat dan memproses transaksi penjualan kredit, mulai dari penerimaan pesanan dari pelanggan, persetujuan kredit, pengiriman barang, penagihan piutang, hingga penerimaan pembayaran dari pelanggan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi penjualan kredit yaitu untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang transaksi penjualan kredit, sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan pengambilan keputusan, pengendalian, dan pelaporan. Flowchart adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dan proses dalam suatu sistem. Flowchart terdiri dari simbol-simbol yang memiliki arti tertentu. Berikut adalah beberapa simbol yang umumnya digunakan dalam flowchart. Yang pertama, ada oval atau yang disebut dengan terminator simbol. Nah, simbol ini digunakan untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Yang kedua, ada rectangle atau processing simbol. Simbol ini menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, ada parallelogram, simbol input atau output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang keempat, ada diamond atau simbol decision, simbol yang menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Lalu ada arrow atau yang disebut dengan flow direction symbol, simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, atau connecting line. Simbol ini juga berfungsi untuk menunjukkan garis alir dari proses tersebut. Fungsi Departemen Penjualan secara kredit yang terdiri dari 1. Departemen Penjualan. Departemen Penjualan sendiri bertanggung jawab untuk 1. Menerima pesanan dari pelanggan, 2. Menentukan harga jual, 3. Menerbitkan dokumen penjualan seperti faktur penjualan dan surat jalan, 4. Menangani keluhan pelanggan, 5. Menerima pesanan pelanggan. Yang kedua, Departemen Kredit yang bertanggung jawab untuk 1. Memeriksa kelayakan kredit pelanggan, 2. Menyetujui atau menolak permohonan kredit, 3. Mengelola piutang usaha. Yang ketiga, Departemen Gudang yang bertanggung jawab untuk 1. Menyimpan barang dagangan, 2. Menyiapkan barang untuk diklaim, 3. Mencatat keluar masuknya barang dagangan. Yang keempat, Departemen Pengiriman yang bertanggung jawab untuk 1. Mengirimkan barang kepada pelanggan, 2. Menangani klaim pengiriman. Bagan ini mengilustrasikan sistem pesanan penjualan otomatis yang menggunakan pemrosesan batch. Perpindahan yang utama dari sistem manual adalah tidak adanya fungsi akuntansi dalam operasi sehari-hari. Prosedur akuntansi tradisional dari penagihan, pengendalian, persediaan, piutang dagang, dan buku besar umum dilakukan oleh aplikasi komputer. Namun demikian, tugas operasional lainnya tidak terpengaruh oleh tingkat teknologi ini. Penerimaan pesanan penjualan, pemeriksaan kredit, penggudangan, dan pengiriman masih dilaksanakan sama dengan pada sistem manual. Dua keunggulan utama dari otomatisasi adalah penghematan biaya dan pengurangan kesalahan. Dengan mengotomatisasi fungsi akuntansi, perusahaan dapat mengurangi jumlah staf akuntansi dan resiko kesalahan administrasi. Proses ini dimulai dengan diterimanya sekumpulan dokumen pemberitahuan pengiriman dari Departemen Pengiriman. Dokumen ini merupakan salinan dari pesanan penjualan yang berisikan informasi tentang jumlah unit yang dikirimkan dan informasi mengenai pelanggan. Staf yang melakukan pemasukan data mengonversikan dokumen pemberitahuan pengiriman ke media digital untuk menghasilkan file transaksi pesanan penjualan. Hal tersebut merupakan proses yang berkesinambungan. Dalam suatu hari, staf pemasukan data menerima dan mengonversi beberapa batch
dokumen pemberitahuan pengiriman selama beberapa kali. Transaksi yang dihasilkan berisi beberapa batch pemesanan penjualan. Total pengendalian batch secara otomatis dihitung untuk setiap batch yang disimpan pada file tersebut. Sistem pesanan penjualan batch dijalankan secara berkala, bergantung pada volume transaksi dan kebutuhan akan informasi terbaru. Hal ini bisa dijalankan satu kali saja pada akhir hari kerja atau beberapa kali per hari. Program edit memvalidasi transaksi dengan menguji setiap record untuk mengetahui jika terjadi kesalahan yang diakibatkan karena pengetikan atau kesalahan logis pengujian yang biasanya dilakukan, termasuk pemeriksaan valid pengujian batasan, pengujian jangkauan, dan ekstensi harga kali kuantitas.